Pertempuran kelompok bagaimanapun juga kacau, membuatnya sangat sulit untuk melihat semuanya dengan jelas. Dan berbeda dari kualifikasi, setiap siswa akan mengungkapkan kekuatan mereka sendiri di bawah tatapan semua penonton. Ini juga merupakan kesempatan terbaik untuk mengevaluasi kekuatan Master Roh. Tepi-tepi tempat latihan yang besar itu benar-benar dikelilingi oleh 10.000 ksatria rumah tangga kekaisaran, membentuk pengepungan kedap air, helm cerah dan baju besi bersinar. Barisan depan ksatria berdiri, sedangkan barisan belakang dipasang. Pertahanan ketat semacam ini bisa disebut kedap air. Tentu saja, seperti dugaan Tang San, tujuan Kaisar Sueye adalah membiarkan ksatria bawahannya yang paling elit melihat kekuatan dari generasi baru Spirit Masters, menggunakan ini untuk menyalakan semangat juang mereka. Di antara lingkaran besar ksatria dan tempat kompetisi, 15 tim yang bersaing akhirnya diatur. Bahkan tim yang bisa beristirahat hari ini tidak terkecuali. Bahkan jika mereka tidak bersaing, mereka masih harus mengukur kekuatan lawan. Aturannya sangat sederhana. Kedua belah pihak masing-masing akan berpartisipasi dengan 7 anggota tim. Setiap tim yang naik akan bertarung sampai kalah, terus melawan lawan berikutnya jika menang, sampai 7 orang di satu sisi benar-benar dikalahkan. Undian sudah diundi tadi malam, dan Akademi Shrek tidak mengambil undian kosong untuk putaran pertama mereka. Lawan mereka adalah Akademi Master Roh tingkat lanjut dari Kerajaan Balak. Giliran mereka adalah yang ketiga dari 7 pertandingan hari ini. Area yang berbeda diurutkan sehingga tim dikelompokkan berdasarkan kualifikasi mereka. Tang San secara alami melihat saingan akrab dari 4 Akademi Unsur, dan ketika mereka melihat ke arah Akademi Shrek, tatapan beberapa orang jatuh pada Tang San. Itu termasuk Kapten Tim Akademi Godwin Feng Xiaotian, saudara kandung Akademi Blazing Huo Shuang dan Huo Wu, Kapten Tim Akademi Skywater Sui Bing Er, serta Kapten Tim Akademi Thunder Celap Tang San yang belum pernah dilihat sebelumnya, seorang pemuda dengan tubuh biasa dan penampilan biasa-biasa saja. Grandmaster mengumpulkan semua orang di sekitarnya, tatapannya menyapu ke-11 anggota tim Akademi Shrek. Selanjutnya saya akan mengumumkan urutan di mana Anda akan naik. Xiao Wu, kamu naik dulu, setelah Tang San, dan Dai Mubai. Semua orang masih mendengarkan, tetapi Grandmaster sudah selesai. Dai Mubai mau tidak mau bertanya, Grandmaster, bukankah kita akan mengirim 7 orang? Grandmaster tersenyum dengan tenang, berkata, jangan bilang kalian bertiga tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengakhiri pertandingan. Meskipun lawan dari kompetisi peringkat sedikit kuat, mereka tetap tidak akan lebih kuat dari 4 Akademi Unsur. 1 lawan 1 tidak membutuhkan kerja tim, hanya kekuatan. Kalimat sederhana itu langsung membangkitkan semangat juang tim Akademi Shrek. Tang San, Dai Mubai dan Xiao Wu semua saling memandang, dan di mata masing-masing mereka semua bisa melihat keyakinan akan kemenangan tertentu. Kaisar Sueye berdiri dari kursi VIP, berbicara melalui alat roh, kompetisi peringkat secara resmi dimulai hari ini. Saya harap semua tim Akademi akan dapat menunjukkan kekuatan mereka dalam 14 hari ke depan, menunjukkan keanggunan yang tepat dari Spirit Masters. Mulai. Saat kata-katanya jatuh, teriakan seperti tanah longsor atau tsunami bergema, panjang umur, panjang umur, panjang umur. Ksatria rumah tangga kekaisaran mengangkat tombak di tangan mereka, suara armor mereka bergema dengan suara mereka, segera mengejutkan para master roh yang bersaing. Tidak diragukan lagi manifestasi dari sikap bangsa yang besar. Pertandingan pertama dimulai. Hebatnya, yang pertama muncul adalah Blazing Academy. Lawan mereka adalah tim yang dikenal sebagai Fabia Academy. Yang pertama mewakili Akademi Blazing adalah Kapten Tim, Huo Wushuang. Jelas, guru Akademi Blazing berpikir seperti Grandmaster. Mereka tidak hanya akan memenangkan pertandingan pertama ini, tetapi juga mencetak skor besar. Di peringkat akhir kompetisi peringkat, selain poin pertandingan, kemenangan pertarungan individu juga penting. Jika ada seri dalam pertandingan, peringkat akan diatur berdasarkan pertarungan. Tang San tidak memperhatikan pertandingan itu, tetapi berdiri di samping Xiao Wu, berkata kepadanya dengan suara rendah, kamu akan menjadi yang pertama di pertandingan kita nanti. Jika Anda menemukan diri Anda tertahan oleh lawan, jangan memaksakan diri. Anda tidak bisa terluka, mengerti? Tang San awalnya mengira dia akan naik lebih dulu, tetapi tidak menyangka Grandmaster akan mengirim Xiao Wu. Tidak dapat menentangnya, dia hanya bisa memberi Xiao Wu beberapa kata peringatan. Xiao Wu tersenyum tenang, mencubit tangan Tang San, berkata, jangan khawatir. Apakah Anda masih tidak nyaman dengan kemampuan 1 lawan 1 saya? Jika saya tidak bisa menang, saya akan kebobolan. Tang San mengelus kepalanya, perhatian mengarungi kapal selama 10.000 tahun.
Lawan kita akan semakin kuat, kita tidak boleh gegabah. Pertandingan berlangsung sangat cepat. Di antara Spirit Masters, jika ada celah dalam kekuatan, hasilnya akan sering diselesaikan dalam sekejap. Yang memiliki kemampuan roh yang lebih kuat, dengan kekuatan roh yang lebih tinggi, akan dengan mudah mengalahkan lawannya. Orang-orang dengan tulang roh, bagaimanapun, sangat sedikit. Dalam pertandingan 1 lawan 1, hal seperti kemampuan fusi roh juga tidak mungkin muncul. Semuanya harus mengandalkan kekuatan sendiri. Di pertandingan pertama, Huo Wushuang berturut-turut mengalahkan 3 orang, kemudian kalah di pertandingan berikutnya setelah menghabiskan kekuatan rohnya secara substansial. Pertempuran terus-menerus tidak memberikan waktu untuk istirahat. Ini adalah area lain di mana kompetisi peringkat lebih menarik daripada kualifikasi, tidak hanya menguji kekuatan setiap anggota tim, pada saat yang sama taktik dan perencanaan sangat penting. Bahkan Master Roh yang paling kuat pun akan kesulitan untuk mengalahkan lawan sendirian secara berurutan. Lagi pula, semakin kuat kemampuan roh, semakin terbatas kekuatan rohnya. Yang kedua mewakili Akademi Blazing adalah Huo Wu. Tampaknya ekspresinya agak lebih tenang daripada di kualifikasi, bergerak dengan kekuatan 15 ton guntur. Meskipun dia seorang gadis, dia memberi lawan tekanan besar di setiap pertarungan. Dilihat dari penampilannya, ini sepertinya tidak cocok, tetapi lebih seperti hidup dan mati. Mengandalkan keunggulan sistem kontrol Spirit Master, Huo Wu secara tak terduga berhasil mengalahkan 4 orang. 2 bersaudara itu langsung menghancurkan tim Fabia. Ketika Huo Wu kembali dari area kompetisi, kekuatan fisiknya sudah agak terkuras karena mengkonsumsi sejumlah besar kekuatan roh, tetapi wajahnya yang pucat menawan masih penuh dengan kebanggaan, tatapannya tertuju pada Tang San tanpa bergeming, dan dia juga mengulurkan tangan. Telunjuk, menunjuk ke arahnya. Dihadapkan dengan provokasi Huo Wu, Tang San hanya mengerutkan alisnya dan tidak mengungkapkan apapun. Karena sikap Huo Wu, banyak Spirit Masters dari kerajaan dan adipati lain sekarang memperhatikannya. Huo Wu memang menjadi kuat. Meskipun hanya 1 bulan telah berlalu, kekuatan menindas miliknya jelas telah tumbuh jauh lebih kuat, dan kekuatan ledakannya bahkan lebih mencengangkan. Sepertinya dia benar-benar telah bekerja keras dalam sebulan terakhir. Di antara 15 tim yang bersaing, Akademi Fabia adalah salah satu yang terlemah, tetapi setelah dengan mudah mengalahkan mereka dengan hanya mengirim 2 orang, Akademi Blazing masih menempatkan diri mereka dalam sorotan di antara akademi yang bersaing. Pertandingan kedua menampilkan 2 tim yang tidak terlalu dikenal Tang San. Namun, di antara orang asing ini, dia masih melihat satu kenalan. Seragam sederhana yang menggambar garis besar sosok yang sempurna, tongkat ular yang kokoh dan ramping dipegang melintang. Itu adalah cucu perempuan ular naga yang tak tertandingi, yang awalnya melawan Tang San atas cincin roh ketiganya, Meng Yiran. Meng Yiran muncul di arena kompetisi sebagai wakil kapten tim Akademi Cryptid, dengan semangat tinggi. Sebagai alat Spirit Master pertama yang muncul, dia benar-benar menunjukkan keunggulan dari alat Spirit Master. Meskipun alat Spirit Masters tidak memiliki kekuatan ledakan dari Spirit Master binatang buas, alat Spirit Masters menang dalam ketahanan pertempuran. Mengandalkan staf ular yang sangat beracun dan metode serangan parahnya yang dapat diubah, dia secara tak terduga juga berhasil mengalahkan 3 orang. Membuat Tang San tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saat Meng Yiran berjalan keluar dari arena kompetisi, tatapannya tiba-tiba juga jatuh padanya. Dan dia secara bersamaan meniru gerakan Huo Wu untuk mengulurkan tangan dan menunjuk ke arahnya. Meng Yiran awalnya memperhatikannya ketika Huo Wu menunjukkannya. Ini bukan hanya demonstrasi ke arahnya, tetapi juga tantangan. Merasakan tatapan banyak siswa guru roh tertuju padanya, Tang San hanya bisa berdiri di sana tanpa daya. Bahkan Oscar tidak bisa menahan tawa ke samping. San kecil, sepertinya kamu benar-benar menyinggung banyak wanita cantik. Jika Anda juga menambahkan Sui Bing Er dari Akademi Skywater, Anda akan memiliki banyak orang sebagai musuh Anda. Anda beritahu saya, bukankah para siswa dari akademi lain akan berpikir Anda telah membuang mereka berdua setelah bermain-main, mengubah cinta menjadi kebencian? Tang San dengan sedih menatap Oscar. Ao kecil, saya merasakan relatif cocok untuk membiarkan Anda naik untuk pertandingan. Bagaimana kalau saya mengusulkannya kepada guru? Oscar buru-buru tersenyum. San kecil, kami saudara yang baik. Kakak adalah Master Roh sistem tambahan, masih lebih baik untuk meninggalkan tantangan sulit seperti kompetisi peringkat kepada Anda. Anda juga tidak ingin Akademi Shrek kami kehilangan muka karena saya. Saat mereka mengobrol, situasi dalam pertandingan sudah mulai sedikit berubah. Meskipun Akademi Cryptid memiliki 3 kemenangan Meng Yiran, siswa lain dari akademi mereka jelas tidak sekuat dia, dan lawannya melewati 4 orang.
Pada akhirnya pertandingan selesai dengan kemenangan dekat untuk Akademi Cryptid setelah 10 pertarungan. Dari 2 pertandingan sebelumnya, Tang San sudah bisa melihat bahwa Akademi Kerajaan dan Kadipaten masih memiliki celah kekuatan tertentu dengan 5 akademi unsur. Paling banyak hanya ada 1 peringkat 40 guru roh di antara 3 akademi yang telah muncul, sementara mayoritas peringkat 30 sesuatu. Seperti Mengiran, yang kekuatan rohnya saat ini hanya berada di peringkat 37 atau lebih. Ini menunjukkan bahwa perebutan peringkat akhir kompetisi harus antara 5 tim dari kota surga Dou. Akhirnya giliran Akademi Shrek datang. Dai Mubai pertama kali mengulurkan tangan kanannya, diikuti oleh Tang San, Xiao Wu, Oscar, Ma Hongjun, Zhu Zuqing. 11 orang menyatukan tangan mereka, bersorak dengan suara keras. Didorong oleh ekspresi semua orang yang penuh percaya diri, Xiao Wu dengan tidak tergesa-gesa berjalan ke area kompetisi. Lawan pertama Akademi Shrek berasal dari Kerajaan Balak, akademi kerajaan mereka. Sama seperti posisi Heaven Imperial Academy di Heaven Empire, nama mereka juga sama dengan kerajaan, Akademi Balak. Yang pertama muncul dari Akademi Balak adalah seorang pemuda besar, tampak berusia 20 tahun, mengenakan seragam hitam dan emas. Ketika dia melihat Xiao Wu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Ada 2 hal yang membuatnya menatap linglung. Satu adalah penampilan Xiao Wu, dan yang lainnya adalah seragam abnormal Akademi Shrek. Seragam Akademi Shrek sejak lama tidak memiliki ruang untuk iklan. Logo iklan dapat ditemukan di hampir setiap sudut seragam. Akademi Shrek sangat terkenal di kota surga Dou. Namun, Akademi Balak dari Kerajaan Balak secara alami tidak akan tahu apa-apa tentang ini. Melihat seragam hijau Ingu Xiao Wu dan logo tertutup, pemuda bertubuh besar itu langsung tertawa. Jika Xiao Wu bukan gadis cantik, dia pasti akan mengejeknya. Adik kecil, berapa umurmu? Akademi Shrek Anda tidak akan tanpa orang, dan mengirim Anda untuk membuat angka? Tidak ada gunanya jika kakak laki-laki sedikit serius dan kamu terluka. Saya pikir Anda sebaiknya turun. Temukan seseorang yang lebih kuat untuk datang. Ini bukan tempat yang seharusnya. Pemuda besar itu berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun tubuh Xiao Wu sudah mendekati orang dewasa, dia masih tumbuh di beberapa area penting. Selain itu, wajah kekanak-kanakannya jelas bukan sesuatu yang dimiliki seseorang di usia 20-an. Tidak ada yang akan memperhatikan ketika bertarung sebagai tim di mana banyak orang bercampur menjadi satu. Tetapi dalam format 1 lawan 1 saat ini, penampilan kedua belah pihak secara alami mencolok. Xiao Wu mengerutkan kening. Suara pemuda jangkung itu sangat keras, hampir semua siswa di sekitar area kompetisi mendengarnya. Oscar agak bingung berkata kepada Ma Hongjun di sebelahnya, "Gemuk? Untuk apa kamu menutupi matamu?" Ma Hongjun berkata dengan perasaan, "Karena aku tidak tega melihatnya." Menjadi sangat meremehkan Xiao Wu, aku khawatir saudara Akademi Bala ini kurang beruntung. Apakah Anda lupa bahwa teknik melempar terus-menerus yang mengerikan yang dimiliki Xiao Wu? Saya pikir itu disebut 8 stage drop. Itu benar, kamu tidak ada di sana. Sayang sekali, Anda tidak melihat keadaan saat itu. Aku benar-benar tidak tahan melihatnya. Sementara Ma Hongjun dan Oscar sedang berbicara, wasit di lapangan kompetisi sudah menyatakan pertandingan dimulai. Xiao Wu tidak terburu-buru untuk bertindak, dan berkedip pada pemuda besar di depannya. "Kakak, saya pikir Anda benar, ini benar-benar bukan tempat yang seharusnya." Bahkan jika mulutnya mengatakan ini, tubuhnya sudah mulai berubah, rohnya diam-diam melepaskan. 2 kuning dan 1 ungu, 3 cincin roh berputar ke atas. Pemuda Akademi Balak yang tinggi seharusnya awalnya memperhatikan cincin roh Xiao Wu dan waspada, tetapi seperti yang dikatakan Ma Hongjun, dia benar-benar terlalu menghina Xiao Wu. Terlebih lagi, dia memiliki kepercayaan penuh pada kekuatannya sendiri. Di seluruh tim Akademi Balak, dia bukan hanya kapten, tetapi juga orang terkuat, kekuatan rohnya melampaui peringkat ke-40. Sayangnya, lawannya adalah Xiao Wu. Sepersekian detik roh Xiao Wu dilepaskan, kemampuan roh juga diluncurkan secara bersamaan. Kemampuan cincin roh kedua, Demon Confusion, diluncurkan. Cincin cahaya kuning menyala, dan mata Xiao Wu menjadi warna merah muda yang memikat. Pemuda jangkung itu segera menjadi bodoh, benar-benar linglung. Dan pada saat ini, Xiao Wu bergerak. Menurut aturan kompetisi, kedua belah pihak memulai pertandingan pada jarak 20 meter. Kaki panjang Xiao Wu melesat dengan paksa, dan dalam hitungan detik, jarak antara keduanya telah mendekati 10 meter. Pemuda jangkung ini masih memiliki kekuatan roh yang lebih tinggi daripada Xiao Wu,
dan pikirannya tidak terpaku terlalu lama. Tanpa sadar menyadari bahwa dia berada dalam situasi yang buruk, dia buru-buru membuka semangatnya sendiri sementara masih samar-samar menyadari situasi di depannya. Pada saat yang sama dia menampar wajahnya sendiri dengan keras, menjernihkan pikirannya. Reaksinya benar-benar tidak lambat, dan ketika Xiao Wu masih berjarak 5 meter, dia sudah benar-benar sadar. Dengan 3 cincin roh yang tumbuh di depannya, serta pendekatan cepat Xiao Wu, bagaimana dia tidak bisa khawatir? Mengangkat kedua tangannya secara tidak sadar, dia meluncurkan kemampuan roh pertamanya pada Xiao Wu. Namun, begitu dia meluncurkan kemampuan rohnya, dia sekali lagi menatap kosong. Sebab, lawan yang semula berada di depannya, telah menghilang. Xiao Wu muncul di belakang pemuda jangkung itu dengan membelakanginya, kepang kalajengking mencambuk, sementara pemuda besar itu masih terkejut, dia hanya merasakan lehernya menegang. Xiao Wu bahkan tidak berbalik. Pada saat yang sama saat kepang melingkari leher lawannya, kaki kirinya menopang di tanah, dia mengangkat kaki kanannya di belakangnya, menanamnya langsung di pinggang pemuda jangkung itu. Kemampuan roh pertamanya, Wise Bow, diluncurkan. Ditarik ke belakang oleh kepang, pinggang didorong ke atas, kekuatan yang langsung meletus segera mencekik pemuda besar itu. Saat berikutnya, dia sudah benar-benar terlempar ke udara oleh Xiao Wu. Hanya beberapa saat telah berlalu dari awal kompetisi hingga sekarang. Meluncurkan Demon Chon Fusion, Xiao Wu berlari ke depan, meluncurkan teleport, menerapkan soft skill, melempar lawan. Seluruh proses itu sealami air yang mengalir dan awan yang bergerak, tanpa jeda sedikit pun. Itu juga karena lawannya tidak diberi kesempatan untuk bereaksi. Mencondongkan tubuh ke depan, kepang Xiao Wu diam-diam terpisah dari lawannya. Sekarang, dia melompat tinggi ke udara untuk menemui lawannya yang berputar tak terkendali. Pada titik ini, pertarungan ini tidak lagi menimbulkan ketegangan. Semua kemampuan roh membutuhkan sedikit waktu untuk mengumpulkan kekuatan, tetapi jika guru roh kehilangan keseimbangan, dan secara bersamaan dikunci oleh ledakan kekuatan roh lawan mereka, pada dasarnya tidak mungkin menggunakan kemampuan roh apapun. Apakah itu kemampuan kebingungan iblis Xiao Wu, atau kekuatan roh yang dia gunakan setelah kepang kalajengkingnya melilit leher lawannya? Keduanya memiliki efek seperti ini. Selamat tinggal. Satu tangan Xiao Wu meraih bagian belakang leher pemuda jangkung itu, lutut kirinya terangkat dan, dengan kekuatan roh yang dalam, memukul pinggang lawannya dengan keras. Pada saat yang sama, pinggang busur diluncurkan. Dengan putaran tubuhnya dan lemparan sederhana, pemuda besar itu menghantam tanah dengan keras. Hong, ketika pemuda besar itu sangat berdampak pada tanah, banyak orang sudah menutup mata. Xiao Wu jatuh dari langit, kedua kakinya langsung menginjak dada pemuda jangkung itu. Di bawah dorongan besar, awalnya sudah bingung dengan lemparan itu, tubuh pemuda jangkung itu segera kejang, rasa sakit yang hebat membuatnya tidak mampu menahan jeritan yang mengental. Mengangkat satu kaki dan menendang, jari-jari kaki Xiao Wu langsung menyenggol rahang lawannya. Berbalik pada saat yang sama, mengeksekusi pirouette yang indah di atas dada lawannya, kakinya yang lain dengan ringan menyenggol pelipis lawannya. Pemuda jangkung itu tenggelam dalam kegelapan total, benar-benar tidak sadarkan diri. 3 dering melawan 4 dering, kemenangan penuh. Setelah udara membeku sesaat, itu segera berubah berkobar. Suara kekaguman, suara alarm, semua naik dan turun berturut-turut. Bahkan Akademi Master Roh di luar yang pernah bertarung melawan Akademi Shrek, 4 siswa Akademi Elemen juga tidak dapat menyembunyikan keterkejutan mereka. Dari awal hingga akhir, pertarungan hanya berlangsung beberapa saat. Mengandalkan kekuatannya sendiri, Xiao Wu pada dasarnya tidak memberi lawan kesempatan untuk melawan. 40 sesuatu yang berperingkat Spirit Ancestor dihancurkan dengan sempurna olehnya dan hanya bisa melepaskan kemampuan roh pertamanya. Dari awal hingga akhir, Xiao Wu telah mengendalikan pertempuran. Saat ini, tubuh bawah sadarnya masih terus bergerak-gerak di tanah. Sebagai akibat dari luka-luka karena dadanya diinjak dengan keras, benda-benda terus-menerus keluar dari mulutnya bahkan dalam keadaan tidak sadar. Benda kotor bercampur dengan darah. Meskipun cederanya mungkin tidak terlalu serius, masih akan sangat sulit baginya untuk berpartisipasi dalam pertandingan besok. Wajah Xiao Wu menunjukkan senyum yang tidak berbahaya bagi pria dan binatang. Tatapannya melayang ke anggota tim Akademi Balak lainnya, dengan lembut berkata, "Lanjut." Satu kata sederhana, tetapi sepertinya menyalakan satu tong mesiu. 7 atau 8 orang dari pihak Akademi Balak segera melompat, dengan agresif berlari ke arah Xiao Wu. "Apa yang sedang kamu lakukan?" Wasit segera muncul, tetapi dia hanya menggunakan kata-kata untuk memblokir lawan. "Ingin pertempuran kelompok?"
6 Shrek Seven Devils lainnya menginjakan kaki di arena kompetisi pada saat pertama. Xiao Wu bahkan lebih maju selangkah, hanya diam-diam melihat ke sisi lawan yang mendekat. Sebenarnya, dia benar-benar tidak ingin mengalahkan lawannya dengan menyedihkan. Tetapi setelah dia menemukan kekuatan lawannya melampaui peringkat ke-40, dia tidak punya pilihan selain keluar semua. Lebih lanjut menambahkan bahwa setelah meluncurkan pinggang busur, kekuatannya tidak sepenuhnya di bawah kendalinya. Ini adalah satu-satunya pilihannya untuk sepenuhnya menghilangkan kemampuan lawan untuk melawan. Bagaimanapun, dia adalah master roh pertarungan jarak dekat, dia tidak bisa melepaskan kemampuan roh begitu saja. Mencari mati? Sebelum kedua belah pihak bisa mendekat, suara yang jelas dan dingin mengguncang semua orang yang hadir. Suaranya tidak terdengar terlalu keras, tetapi ketika dikeluarkan, terdengar jelas oleh lebih dari 10.000 orang yang hadir. Tak seorang pun di kedua sisi dengan jelas melihat ketika seseorang muncul di tengah, tetapi dengan penampilannya, sikap tirani yang tak tertandingi menyapu sisi Akademi Balak seolah menyembunyikan langit dan menutupi bumi. Aura tirani yang sombong itu bahkan membuat murid Ning Fengzi dan Uskup Platinum Salas dikontra kursi VIP. Orang ini tiba-tiba muncul di tengah arena bukanlah orang asing, tetapi Slaughtering Corner Liu Erlong. Temperamen macam apa yang dimiliki Liu Erlong? Setelah dinyalakan hanya Grandmaster yang bisa menekannya. Saat ini Xiao Wu adalah putri angkatnya, dan melihat lawan menyerang secara massal, bagaimana dia bisa tetap tenang? Terlepas dari kesempatan itu, dia akhirnya memiliki target untuk dilindungi. Bagaimana dia bisa menahan diri? Di bawah pengaruh kekuatan Liu Erlong yang luar biasa menindas, semua siswa Akademi Balak berhenti hampir pada saat yang sama, menatap Liu Erlong dengan kaget. Aura tirani Liu Erlong tidak hanya berasal dari kekuatan rohnya, tetapi pada saat yang sama juga dari roh dan emosinya sendiri. Meskipun dia adalah seorang spirit sage, aura yang langsung meledak itu akan mengejutkan spirit master tingkat yang lebih tinggi. Ini adalah kompetisi, apa yang kalian lakukan? Suara sedingin es terdengar. Jika mengatakan suara Liu Erlong mencapai hati dan jiwa orang, maka suara ini membuat orang menggigil. Uskup Platinum Salas sudah berdiri dari tempat duduknya pada waktu yang tidak diketahui. Tatapannya yang sedingin es mengawasi kedua sisi di arena. Sekarang, pelatih tim Akademi Balak juga telah memasuki arena kompetisi. Kekuatan rohnya tidak lebih rendah dari Liu Erlong, tetapi melihat penampilannya yang sombong, untuk beberapa alasan dia kurang percaya diri. Dia berbalik dan memberi hormat kepada kursi VIP yang jauh. Tolong tenangkan amarahmu, Tuan Uskup Platinum. Kami hanya ingin membawa pergi rekan satu tim kami. Kami tidak punya niat lain. Salas dengan acuh tak acuh berkata, kedua belah pihak harap ingat posisi Anda. Memasuki lapangan tanpa izin dari staf turnamen akan menyebabkan pengusiran langsung dari turnamen. Adegan awalnya vulkanik ditekan seperti ini, tetapi bau mesiu antara Akademi Shrek dan Akademi Balak tidak diragukan lagi menjadi lebih padat. Xiao Wu masih tetap berada di atas ring, dan Tang San turun setelah memberinya beberapa kata peringatan saat dia melewatinya. Akademi Balak jelas marah, dan yang mengejutkan pihak Akademi Shrek adalah lawan kedua yang naik secara tak terduga juga leluhur roh di atas peringkat ke-40. Di atas ring, ia melepaskan semangatnya tanpa menunggu wasit mengumumkan dimulainya pertandingan. Semangatnya sangat aneh, bunga, dengan pusat merah dan kelopak kuning. Bunga matahari. Tang San mengerutkan kening. Lawan kedua Xiao Wu adalah Spirit Master dengan spirit tanaman. Sunflower jelas memiliki kualitas yang tidak bisa dibandingkan dengan Blue Silver Grass, memiliki kemampuan menahan yang tangguh. Bunga matahari liar mampu mengeluarkan aroma yang luar biasa, membuat orang kehilangan kemampuan bertarung, semacam racun mental yang aneh. Dan bunga matahari lebih jauh lagi keras seperti besi. Dengan ini sebagai roh, itu bisa diperlakukan sebagai senjata tersendiri, racun dan serangan yang sama seriusnya. Jelas, lawan Xiao Wu tidak mudah dihadapi. Menonton cincin roh putih, kuning, ungu, dan ungu lawan, ekspresi Xiao Wu juga menjadi serius. Kemampuannya sudah terungkap sekali, dan lawan pasti akan waspada terhadap mereka. Dia secara alami juga tahu tentang bunga matahari. Berurusan dengan lawan yang memiliki serangan atribut racun sangat sulit, terutama ketika kekuatan roh lawan berada di atas miliknya. Kamu akan membayar untuk apa yang baru saja kamu lakukan. Meskipun anggota tim kerajaan Balak kedua yang muncul tidak tinggi, dia sangat kokoh, dengan otot-otot yang membengkak terlihat jelas di bahunya yang lebar. Pemandangan seseorang dengan penampilan seperti ini menggendong bunga yang lembut juga agak aneh. Wasit mengingatkan mereka, jangan lupa aturan lombanya, jika ada yang melanggar maka akan kehilangan kualifikasi untuk bertanding. Xiao Wu mengangguk bersama lawannya,
tetapi suasana di antara mereka berdua tidak menunjukkan sedikit pun tanda melemah. Xiao Wu tahu bahwa perbedaan antara dia dan lawannya terutama terletak pada cincin roh keempat, level mereka yang sebenarnya tidak jauh berbeda. Dilihat dari fluktuasi kekuatan roh lawan, dia juga seharusnya baru saja menembus peringkat ke-40 belum lama ini. Pertandingan dimulai. Pada pengumuman wasit, cincin roh pertama siswa kerajaan Balak menjadi cerah seketika, dan bunga matahari di tangannya menghadap angin dan tumbuh. Dalam sekejap mata, itu sudah tumbuh menjadi 1 meter dengan diameter, dan tangkai panjang di genggamannya juga telah mencapai lebih dari 3 meter, langsung menjadi senjata aneh. Dengan lambaian tangannya, kabut kuning pekat dilepaskan dari bunga matahari, langsung menyelimuti Xiao Wu di dalamnya. Pada saat ini Xiao Wu tidak bisa maju, karena itu dia hanya bisa mundur dengan lompatan besar. Namun terlepas dari ini, dia masih menangkap aroma samar. Aromanya sangat kaya, dan meskipun itu hanya petunjuk, Xiao Wu segera merasa pikirannya pusing. Dalam keadaan dengan level yang sama, terutama ketika kedua belah pihak tidak memiliki kekuatan roh yang sangat tinggi, Master Roh Racun memiliki posisi yang sangat menguntungkan. Selama mereka menggunakannya dengan tepat, mereka bisa menahan lawan mereka hingga tingkat yang sangat tinggi. Seperti siswa Akademi Balak ini, dalam hal atribut penahan, selain roh yang secara khusus menahan racun, hanya roh tipe es dan api seperti yang dimiliki Huo Wu dan Sui Bing Er yang bisa mengendalikannya. Saat perutnya mengencang, Xiao Wu tahu bahwa racunnya sudah mulai bekerja, dan dia buru-buru mendesak kekuatan rohnya untuk menekannya. Tapi lawannya masih tidak mengejar, hanya terus melambaikan bunga matahari di tangannya dengan senyum jahat, mengirimkan kabut kuning besar itu. Area yang dicakupnya mulai tumbuh lebih besar dan lebih besar. Sekarang, 2 cincin roh sudah bersinar secara bersamaan. Jelas, yang pertama dari 2 cincin roh ini adalah untuk memperbesar bunga matahari, dan yang lainnya adalah kabut ini. Apa yang harus dilakukan? Keraguan muncul sebentar di hati Xiao Wu. Dia tahu bahwa untuk mengalahkan lawan, dia harus membobol formasi racun lawan dengan kekuatan 15 ton guntur dan menenangkannya dengan cepat. Tapi apakah dia tidak siap untuk itu? Dia masih belum menggunakan kemampuan roh ketiga dan keempatnya. Dalam situasi di mana dia tidak bisa masuk ke jarak dekat, meskipun Xiao Wu masih memiliki kekuatan roh yang cukup untuk menggunakan kemampuan, itu jelas tidak cukup untuk mendekati lawan. Tepat pada saat ini, tiba-tiba, panas aneh mengalir ke tubuh Xiao Wu melalui dadanya, dan perutnya yang semula kencang segera rileks. Tidak hanya itu, lapisan cahaya merah keemasan mulai muncul dari dalam tubuh Xiao Wu, dan dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh penghalang cahaya merah keemasan. Sekarang, kabut racun baru saja menyelimuti posisi Xiao Wu, dan pemandangan aneh terjadi. Tidak peduli seberapa besar kabut racun itu masih tidak dapat menembus cahaya merah keemasan itu. Yang membuat lawan Xiao Wu semakin terkejut adalah ketika racun yang telah dia lepaskan bersentuhan dengan lampu merah keemasan di sekitar Xiao Wu, racun itu segera meleleh seperti es dan salju. Dalam sekejap, kabut racun telah sepenuhnya dilenyapkan dalam jarak 10 meter persegi dari Xiao Wu. Apalagi lawannya, saat ini bahkan Xiao Wu sendiri tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Tetapi dengan pengalaman bertarungnya dia secara alami tidak akan melepaskan kesempatan ini, berlari ke arah lawannya tanpa ragu sedikit pun. Apa yang sedang terjadi? Apa cahaya berwarna merah keemasan itu? Liu Erlong tidak bisa menahan diri untuk menanyai Grandmaster. Grandmaster juga memiliki ekspresi bingung. Meskipun penelitiannya tentang roh sangat tajam, situasi di depan matanya masih membuatnya bingung. Awalnya dia tidak memiliki banyak kepercayaan untuk memenangkan pertarungan ini, tetapi lampu merah keemasan itu telah menghidupkan kembali harapannya. Aku tahu. Tang San tiba-tiba berkata dengan suara rendah, wajahnya menunjukkan sedikit senyuman. Tatapan kelompok akademis Rex semuanya langsung terfokus pada Tang San, yang tersenyum dan berkata, apakah kamu masih ingat Xiao Wei Shining Heart Broken Red? Sebagai harta abadi di antara harta abadi, Red Heart Broken Red tidak diragukan lagi adalah raja di antara bunga. Bahkan harta karun abadi kecantikan sutra aromatik jauh dari dapat dibandingkan dengannya. Bunga matahari juga bunga. Meskipun merah hati kerinduan tidak terlalu baik dalam menahan racun, dan Xiao Wu tidak memakannya, posisi merah hati kerinduan di antara bunga benar-benar terlalu tinggi. Setelah menyatu dengan darah Xiao Wu, itu sudah membentuk hubungan tertentu dengannya. Ketika bunga matahari melancarkan serangan terhadap Xiao Wu, merah kerinduan yang patah hati secara alami akan percaya bahwa itu diprovokasi. Akankah Raja Bunga menderita provokasi bunga? Bagaimana itu bisa bertahan dalam diam? Cahaya berwarna merah keemasan ini seharusnya menjadi kemegahan dari kemegahan Raja Merah Kerinduan yang menghadap semua wewangian.
Oscar tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan, lalu bagaimana kita tidak bisa melanggar aturan turnamen? Tang San tersenyum acuh tak acuh, berkata, bahkan guru tidak memperhatikan, apakah Anda percaya panel juri dapat melihat apa yang terjadi? Bagaimanapun, cahaya itu dipancarkan dari tubuh Xiao Wu. Bukannya dia menggunakan sesuatu. Tetap menonton. Benar saja, seperti yang dikatakan Tang San, cahaya merah keemasan yang dipancarkan oleh tubuh Xiao Wu berasal dari merah kerinduan yang patah hati. Merasakan aura bunga matahari yang memprovokasi, merah kerinduan yang patah hati secara otomatis melindungi dirinya sendiri. Tentu saja, reaksi ini hanya mungkin muncul ketika menghadapi bunga. Jika itu adalah racun lain, itu secara alami tidak akan efektif. Ini juga dianggap sebagai nasib buruk lawan Xiao Wu. Melihat kabut racunnya menjadi tidak efektif dan terlebih lagi kekuatan rohnya dikonsumsi secara substansial karena meleleh di bawah pengaruh cahaya merah keemasan itu, anggota tim Akademi Balak itu, dengan sangat waspada, tidak punya pilihan selain menggunakan kemampuan roh ketiganya. Setengah berputar, bunga matahari itu berayun keluar. Dalam sekejap, bintik cahaya kuning yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari bunga besar itu, menyelimuti area yang luas dengan aura yang kuat, menghindar jelas tidak mungkin. Awalnya, Xiao Wu bisa menggunakan teleport untuk menghindar, tapi untuk beberapa alasan sepertinya ada suara di hatinya yang mengatakan bahwa tidak perlu. Dan Xiao Wu mengikutinya tanpa sadar. Begitu dia sadar dan berpikir untuk menggunakan kemampuan rohnya lagi, itu sudah terlambat.